Selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Bali Land Science Channel. Di video ini kita akan melanjutkan video sebelumnya dalam proses melakukan pemradaan terhadap balai daje. Jadi ayo tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment di channel ini untuk mendapat informasi video terbaru berikutnya. Di video yang lalu kita telah melakukan pengecetan dasar dengan cat Emco terhadap dari lambang dan sake dari balai daje ini. Dan sebelum melakukan pengecetan kita sudah memasang scaffoldingnya untuk memudahkan kita dalam bekerja melakukan pengecetan dasar dan juga nanti dalam proses cat dasar prade dan proses pradanya di ukiran kita. Dan dalam pengecetan dari ukiran di balai daje ini kita akan menggunakan cat Emco dan juga kita telah siapkan kuas-kuasnya ini. Nanti kita akan mengecat ukiran yang berada di lambangnya, di sakenya dan di tatapnya di bangunan ini. Cat Emco ini bisa kita aplikasikan dengan baik dan akan kita campur thinner untuk mengencerkannya dari cat ini, sehingga nanti bisa kita langsung oleskan pada ukiran di balai daje ini dengan detail dan dengan hati-hati supaya semua dari ukiran tersebut khususnya yang berada di celah-celahnya itu terkena dari cat dasar Emco ini. Dan bila perlu kita bisa menambahkan lagi sekali, seperti 2 kali kita cat dasar ini supaya merata. Dan teman-teman, ini adalah cat dasar prada yang akan kita pakai dulu sebelum proses pemradaannya. Ini merek Metalliqua yang harganya sekitar 130.000 satu kalengnya. Satu kalengnya mungkin sekitar 750 ml lah isinya. Kita juga siapkan kuas-kuasnya dalam proses nanti untuk mengecat dari dasar prada ini. Ini adalah dasar prada Metalliqua yang nanti akan kita campur dengan air dalam proses aplikasinya supaya tidak terlalu kental. Dan dalam aplikasinya ini kita akan mencat dari Metalliqua ini, dasar prada ini, di permukaan ukirnya yang berada di luar. Yang di dalam biarkan kita cat dasar Emco-nya yang kelihatan, nanti dasarnya merah. Yang di luar nanti akan kelihatan seperti ini, warnanya kuning keemasan, walaupun belum kuning keemasan dari pradanya. Dan tujuan dari penggunaan cat dasar prada ini, cat Metalliqua ini sebagai dasar dari prada ini adalah supaya nanti pradanya tidak terlalu boros. Karena kalau kita pakai prada saja, nanti kalau satu kali kita oleskan serat-serat kayu atau serat-serat cat itu masih kelihatan. Jadi minimal 2 kali atau bisa juga 3 kali. Tapi kalau pengaplikasian dari dasarnya sudah bagus, sudah cat dasar merah atau Emco-nya sudah tidak kelihatan, bisa nanti aplikasi dari pradanya itu cukup sekali, tidak 2 kali.
Yang penting kita harus hati-hati dan detail dalam mengoleskan dari cat dasar prada ini, supaya semua dari ukiran yang akan nanti kena prada merata terkena cat. Umpamanya seperti ini merah dasarnya, supaya merah itu hampir tidak kelihatan dalam proses pemberian dasar prada ini, sehingga nanti saat kita melakukan pemberadaannya nanti bisa kita menumpuk hanya sekali, tidak 2 kali. Dan kita bisa memakai kuas-kuas yang kecil seperti ini, yang lembut, itu kuas ukirnya. Teman-teman, ini adalah prada Inggris yang merek Collab yang akan kita pakai untuk menumpuk dari dasar pradanya nanti. Dan kita juga memakai prada Amerika Sinolid Hyper Gold ini yang nomornya 024, yang warnanya lebih keemasan dari yang 022. Jadi ini yang akan kita pakai untuk pradanya. Harganya dari kedua pradanya ini tidak terlalu mahal, sekitar 330-an lah. Ada juga prada yang bisa dipakai yang merek Jepang atau merek lain, jenis pradanya yang sampai harga 1 jutaan, tergantung terhadap kita mana yang ingin kita pilih. Dan di dalam pengaplikasian prada ini kita bisa menumpuk dari dasar prada yang telah tadi kita aplikasikan di ukiran. Kita tinggal menumpuknya secara merata dan dengan hati-hati supaya tidak nanti dasar yang merah yang berada di dalamnya ini, dasar cat nikonya, terkena prada. Dan dalam pengaplikasiannya dari prada ini bisa dicampur dengan air supaya tidak terlalu kental dan bisa dioleskan dengan mudah. Aplikasi dari prada Amerika Sinolid ini juga prada yang lain itu sama saja. Yang penting kita hati-hati dan semua orang pasti bisa melakukan pemberadaan ini. Dan teman-teman, ini dari hasil pemberadaan yang telah kita lakukan, dari lambang dan sakenya telah selesai. Kita lakukan pemberadaan. Sekarang kita tinggal melakukan pemberadaan pada pintu dan jendelanya. Sebelum kita melakukan pemberadaan pada pintu dan jendelanya, juga yang di bosennya ini, kita akan melakukan pemberian dasar dari cat infonya terlebih dahulu. Seperti biasa, kita akan beri dasar yang di tengahnya dulu, sehingga nanti setelah dilakukan pemberadaan, dasar dari cat engkonya ini kelihatan bagus, tidak kelihatan kayunya. Demikian pula yang di jendela dan pintunya, kita akan memberikan dasar dari cat engkonya, juga akan kita langsung memberikan dari ukiran pohon-pohonan atau wayangnya ini. Kita akan langsung cat sehingga nanti pemberadaannya bisa kita lakukan setelah dilakukan pengecatan pada ukiran dari wayang dan pohon-pohon dan bunga-bungaannya ini, sehingga nanti kita tidak melakukan pengecatan lagi setelah dilakukan dasar prada dan prada. Kita buat dulu yang wayangnya ini warna yang diinginkan, seperti putih atau warna kambennya atau warna gelangnya, supaya selesai dulu.
Dan sekarang kita akan melakukan pengecetan dari dasar prade. Yang kita pakai juga Metallic Aqua. Kita akan cat dulu dasar pradanya, kita akan berikan secara merata dan secara detail. Untuk dasar pradanya ini harus kita berikan supaya tidak kelihatan dari cat MCO nya. Kita harus memberikan secara hati-hati. Bisa diberikan cat dasarnya ini 1 kali. Kalau sudah tidak kelihatan dari cat dasar MCO nya yang merah, atau bisa kita lakukan 2 kali dari pengecatan dasar ini supaya serat-serat dari ukiran kayu ataupun cat merah ini atau cat MCO ini tidak kelihatan. Dan setelah kita selesai melakukan pengecatan dasar prada, kita bisa menumpuknya langsung dengan pradanya. Yang kita pakai ini adalah prada Amerika Sinolith Hyper Gold yang ke kuning keemasannya sangat bagus, dan ini bisa kita langsung tumpukan dan kita aplikasikan pada ukiran jendela dan pintunya ini, dan juga dari wayang-wayang yang ada di ukiran kori atau pintunya ini. Dan dalam pemberian dari cat dasar prade atau pradanya ini, untuk di pintunya ini bisa kita buka pintunya, atau kita bisa seperti ini, kita biarkan di tempat dari kusennya dari kori atau pintu ini, langsung kita beri cat pradenya ini. Dan dalam pemeradan ini juga kita harus hati-hati supaya tidak terkena dari dasar cat MCO nya yang berada di dalam, sehingga kelihatan dari ukirannya itu bagus pradenya. Dan untuk model dari wayang atau pohon-pohonannya itu bisa kita dan teman-teman lihat di ukiran ini, dimana modelnya bisa kita pilih sendiri yang bagusnya seperti apa. Itu seleranya mengenai warna pohon atau warna dasar background dari wayangnya tersebut. Setelah selesai pengecatan dari cat pradanya ini, semua pemeradan dari ukirannya selesai, kita akan melakukan pengecatan terhadap sakenya ini. Dan sakenya ini kita cat dengan Ultran P3, dimana Ultran P3 ini warnanya coklat tua seperti yang kita lihat di sake ini. Kita akan mengecatnya secara merata, dan kita juga bisa memberi garis-garis seperti di kayu tergantung selera kita. Untuk finishing terakhir, kita akan menggunakan Ultran P1 Clear Gloss. Yang tujuan dari penggunaan Ultran ini adalah untuk menjaga dari ukiran tersebut agar tidak kusam dan juga tidak ditumbuhi jamur, dan juga untuk mengkilatkan dari ukiran itu yang telah kita pradai. Dan kita akan menyemprotkan dari Ultran Clear Gloss ini ke ukiran yang telah kita pradai, dimana prada yang terakhir telah kita pasang, dan sekarang kita akan mengaplikasikan dari Ultran Clear Gloss ini untuk finishing terakhirnya, agar nanti ukiran kita ini kelihatan, ukiran yang telah dipradai ini kelihatan mengkilat dan juga tidak ditumbuhi jamur dan tidak kusam. Dan kita bisa menyemprotkan dengan kompresor ke seluruh dari ukiran yang telah kita pradai ini, untuk melindungi dari jamur dan kekusaman, dan juga memberi
kesan yang mengkilat atau kesan yang lebih elegan dan lebih bagus. Dan untuk melakukan pemeradaan pada ukiran Baledaje Setil Bali ini, teman-teman bisa melakukan pemeradaan sendiri ataupun mencari tukang peradanya. Dan di sini kita telah isi nomor WA dari tukangnya. Teman-teman bisa menghubungi lewat saya ataupun menghubungi tukang peradanya langsung. Demikianlah teman-teman pecinta dari bangunan Setil Bali, di mana kita telah melakukan proses mengaplikasikan dari cat perada pada ukiran di Baledaje Setil Bali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam melakukan pengecatan cat perada di ukiran Bali. Dan kita bisa lakukan sendiri ataupun kita bisa menggunakan tukang bangunan atau tukang cat perada yang biasa melakukan pemeradaan. Teman-teman semua, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa tekan subscribe-nya dan loncengnya untuk mendapat notifikasi video terbaru saya berikutnya. Dan jangan lupa pula share and comment di channel ini.